Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala musannifu imamul hafiz ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram, kitabu salah, babu sifatus salati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila as-salati fa asbi'ul wudu' ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه سبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث رفاعة ابن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة ابن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وحلله ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-imam al-hafiz ibn Hajar Asqalani rahimahullah, babu sifatus salati, bab tentang kaifiyat salat, tata cara solat. Maksudnya adalah solat yang disahkan dalam agama. Bagaimana karakter solat yang sah, yang mengumpulkan rukun-rukun dan kewajiban, dan perkara-perkara yang disunnahkan. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam qala, pernah berkata kepada seorang laki-laki. Laki-laki ini adalah orang yang terlihat belum mengetahui bagaimana kaifiyat salat yang benar. Dia datang dan dia masuk dan dia salat di Masjid Nabi yang mulia SAW. Para perawi hadis menyebutkan, para syurah hadis menyebutkan namanya Khalad bin Rafi'. Ketika dia masuk masjid dan dia mengerjakan salat, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat salatnya. Sampai dia selesai, kemudian dia pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi lah salatmu, pergilah sana ulangi salatmu. Sesungguhnya hakikatnya engkau belum dianggap salat. Kemudian dia salat kembali dengan cara seperti yang pertama, tak ada yang berubah, tetap sebagaimana pertama, tak menyempurnakan padanya tumanina, ruku' dan sujudnya. Setelah itu dia kembali menjumpai Nabi SAW mengucapkan salam. Dan Nabi kembali mengatakan kepada setelah menjawab salam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli.
pergilah engkau ulangi lagi salat. Engkau itu belum salat. 3 kali dia lakukan, tapi tak ada yang berubah. Setelah itu kembali Nabi SAW perintahkan dia untuk mengulangi salat. Ketika itulah dia berkata, ya Rasulullah, aku tak tahu lagi bagaimana cara salat yang kau maksudkan. Ya. Ketika itulah baru Rasulullah SAW mengajarinya bagaimana cara salat yang benar. Jadi sampai dia nyerah, dia katakan, ya Rasulullah, saya tak tahu lagi bagaimana salat yang Anda maksudkan itu. Inilah yang saya pandai. Ya, maka barulah Rasulullah SAW berkata kepadanya dalam hadis ini, idza qumta ila sholati, apabila engkau ingin melaksanakan salat, fa asbighil wudu'a, yang pertama hendaklah engkau sempurnakan wudukmu. Ini syarat sah salat, menyempurnakan wuduk dengan membasuh atau mencuci tempat-tempat anggota wuduk yang wajib dicuci, membasuh apa yang wajib dibasuh yang telah kita lewati. Ya, apabila tak sempurna wuduknya juga tak sah salatnya. Ya, makanya Rasulullah mengancam tentang orang-orang yang wuduknya tak sah karena masih ada yang tak terkena air di kakinya, di tumitnya atau di mata kakinya. Nabi mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang terkena api neraka disebabkan tidak kena air wudu. Ya, sempurnakan wudukmu, thumma istaqbilil qiblah, kemudian hendaklah engkau menghadapkan dirimu ke kiblat. Dan ini pun syaratnya salat, syarat sahnya salat menghadap kiblat. Kecuali dalam kondisi tertentu dia menjadi gugur ketika safar contohnya, ya, tak bisa turun, maka ketika itu gugurlah menghadap ke kiblat. Ketika sakit dan seterusnya. Setelah itu fakabbir, setelah engkau menghadapkan ke kiblat, ya, tentunya Nabi suruh dia untuk, ya, menyempurnakan syarat salat berikutnya itu apa? Memakai pakaian yang menutup aurat. Ya, karena dia telah menyempurnakan hal tersebut, Nabi tidak ingatkan lagi. Fakabbir, maka setelah itu hendaklah engkau bertakbir. Hadis ini menunjukkan tidak ada lafaz yang diucapkan ketika mau salat kecuali takbir langsung. Tak ada lafaz-lafaz yang diucapkan apapun juga. Sebagian imam mengucapkan lafaz-lafaz seperti isti'azah, membaca qul a'udzu birabbin nas, tak ada. Ya. Sebagian imam melafazkan niat usalli fardal maghribi 3 raka'atin imaman mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya. Ini juga tak ada panduannya. Dan dalam perkara solat kita dikatakan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Jadi tak ada bacaan apapun juga, tak ada al-isti'adzah, ya, dengan membaca qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya, tak ada. Ya, apalagi bacaan-bacaan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, sebagaimana diamalkan oleh ahli turuq, orang-orang tarikat. Ya, ilahi anta maqsudi, engkaulah maksudku, wa ridhaka matlubi, keridhaanmu lah yang aku harapkan. Tak ada. Ya, tak ada bacaan apapun juga kecuali langsung Allahu akbar, fakabbir, bertakbirlah. Ya, inilah disebut dengan nama takbiratul ihram. Arti ihram adalah yang mengharamkan. Makna takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan seluruh amalan di luar salat. Dengan itulah tak boleh apapun dilakukan dari gerakan-gerakan ataupun perkataan-perkataan di luar gerakan dan perkataan salat. Setelah Allahu akbar, tak boleh lagi menoleh ke kiri ke kanan. Ya,
tak boleh bicara dan seterusnya. Disebut dengan nama takbiratul ihram, dan inilah pintu masuk ke dalam salat. Ya. Fakabbir, bertakbirlah. Dan tidak disebutkan di sini kaifiyat takbir, tapi dalam beberapa riwayat diajarkan agar dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Seperti ini. Ya. Jadi gini, Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan anak telinga. Allahu Akbar. Sejajar dengan anak telinga bukan seperti ini. Sebagian orang gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bukan seperti ini. Sejajar, diukur saja. Tiap orang bisa mengukur. Ini kira-kira sejajar sama anak telinga saya. Ini dia. Ya, ini yang Rasulullah ajarkan. Dan hukumnya sunnah, tak wajib. Sekiranya ada orang tak mengangkat tangannya, langsung Allahu Akbar begini, tak mengapa, salatnya sah. Yang menjadi rukunnya adalah takbiratul ihram. Sebagian mazhab bahkan tak bersedekap, langsung saja Allahu Akbar. Gini aja dia. Sebagaimana sebagian mazhab Maliki yang ada di daerah Afrika sana, seperti negeri Niger, sebagian orang-orang di Oman yang bermazhab Malik. Tapi dalam kitab Muwatta Malik juga menyebutkan disunnahkannya bersedekap. Ya. Boleh jadi mereka menukil riwayat Imam Malik dalam kondisi sakit tak mengangkat tangannya bersedekap, itu dinukil oleh muridnya. Ya, tapi yang sahih bersedekap itu sunnah. Ini makna bersedekap. Ya, bersedekap di dada, atau kata Imam Nawawi rahimahullah, di bawah dada dan di atas pusar. Ini bersedekap yang pada panduan, ada panduannya. Ya, tak perlu membuat gerakan yang menyulitkan salat. Allahu Akbar. Bukan gini. Ini leher, ini pangkal leher. Bukan pula gini. Biasa saja. Nih. Ya. Dan bukan gini. Sebagian orang gini bersedekapnya. Bukan pegang ini, nih. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada Quran. Ya. Boleh jadi orang ini belum tahu baca Fatihah. Ya. Atau boleh jadi dia telah mengetahui bacaan Fatihah dan telah dia baca. Tapi Nabi menganjurkan dia untuk membaca yang lain setelah Fatihah. Ya. Atau boleh jadi maksud Nabi sini adalah bacalah Fatihah karena itu yang paling mudah dalam Quran. Ma tayassara ma'aka minal Quran. Ya, mudah menghafalkan yang paling mudah. Dan seluruh Quran Al-Karim itu tak wajib menghafalkan ayatnya kecuali surat Fatihah. Tak wajib menghafalkan suratnya kecuali surat Fatihah. Yang lainnya tak wajib, tapi Fatihah wajib menghafalkannya. Dari Quran yang 30 juz, 114 surat, yang wajib dihafalkan satu surat saja, itu surat Al-Fatihah. Maka Nabi mengatakan setelah engkau bertakbir, bacalah apa yang mudah bagimu daripada Quran. Kalau tak mampu baca Fatihah, baru masuk Islam, baca apa yang dia mampu, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, apa yang dia mampu tetap wajib baginya. Kalau sudah mampu, wajib baginya membaca Fatihah. Dan dia rukun salat yang tak sah salat tanpanya. Ya, kata Nabi kita, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah ada salat, makna tidak ada, tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Tsumma raka', kemudian rukuklah.
Di sini tak disebutkan surat. Membaca surat setelah Fatihah juga bukanlah rukun salat. Bukan pula kewajiban salat, tapi dia hanyalah sunnah salat. Ya, artinya kalau tak dibaca salatnya sah. Ya, karena dia bukan termasuk ke dalam rukun. Tapi meskipun dikatakan sunnah, janganlah kita bermudah-mudah. Ah, sunnah aja kok, tinggalkan aja lah. Akhirnya ya dia tinggalkan baca surat. Kita heran kok cepat kali kau nggak aku baca suratnya Fatihah aja. Subhanallah. Rukuknya cepat kali. Kan nggak sunnah, nggak wajib sunnahnya itu. Yang sunnah, yang wajib kan rukuknya saja, bukan bacaannya. Ulama khilaf mengenai bacaan ruku, bacaan sujud. Sebagian mengatakan wajibnya sekali, subhana rabbiyal azim. Sekali wajibnya. Subhana rabbiyal a'la, wajibnya sekali. Sebagian mengatakan tak wajib, sunnah. Yang mengamalkan sunnah tak ada dibacanya, ruku, i'tidal tak ada semua. Ya. Tapi kalau mau mempelajari sunnah Rasulullah, bacalah semua yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sampai sempurna rukukmu. Sampai rukukmu kau kerjakan dengan tomahninah. Tomahninah maknanya adalah berhenti sejenak, tenang, tentram. Ya. Allahu Akbar, tenang. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Baca sekali minimalnya, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh terserah, sebanyak-banyaknya. Tapi ikuti imam. Jika imam telah bangun, bangunlah kita. Ya. Inilah makna ruku dengan tomahninah. Diam sejenak. Sebagian orang ya, sami Allah liman hamid, Allahu akbar, sami Allah, Allahu akbar, sami Allah liman, Allahu akbar, Allahu akbar. Inilah yang kita sebut salatnya patok ayam. Kayak ayam makan lah. Ayam enggak tomahninah makan. Tengoklah ayam kalau makan jagung, enggak ada tap tomahninah. Tap tak ada, ayam. Orang yang tidak tomahninah salatnya salat patok ayam. Sebagian orang terbiasa karena memang tak pernah ada yang memperbaikinya. Pernahlah saya dulu salat di sini dengan seorang jadi imam. Bingung saya. Cepat kali saya jadi makmum, ya Allah. Baru sebentar ruku, belum lagi sempurna kita dah bangun sujud. Karena memang belum mengerti, belum belajar. Itulah pentingnya belajar. Kadang-kadang ilmu dunianya tinggi-tinggi udah profesor doktor, tapi salatnya tak benar. Sungguh memalukan, aib besar. Ya. Maka belajarlah kita bagaimana salat yang benar. Ya, jangan merasa malu. Aku kan udah atu-atu masa belajar lagi? Belajar. Lebih malu kalau udah atu-atu salatnya salah. Ya. Cucunya yang benarkan, belajar. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah tubuhmu, bangunlah dari rukukmu sampai engkau sempurna berdiri. Ta'tadila qa'iman. Sempurna berdiri tadi kan ini sempurna rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Ini sempurna. Sebagian orang sami Allahu liman hamidah. Belum lagi berdiri masih gini udah sujud lagi dia. Ada enggak antum lihat? Kadang-kadang ada aja yang kurang kerja itu. Orang sholat gini foto, di videokannya, kirimnya ke dalam Facebook. Kurang kerja. Ya. Belum lagi dia berdiri sami Allahu liman hamidah, berdiri seutuhnya gini, sudah langsung sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Belum lagi sampai di bawah sempurna, Allahu akbar, Allahu akbar. Salat patok ayam. Allahu akbar. Nikmat kita belajar. Subhanallah. Kadang orang belajar semuanya, kursus offshore ya, 3 bulan, bayar mahal-mahal. Belajar sholat gratis pun tak mau dia. Inilah musibah besar. Ya, sayang. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Paling pandai urusan dunia, urusan sholat pun tak pandai.
Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah hingga sempurna sujudmu. Sujudlah dengan thama'ninah. Setelah bangun sujud Allahu Akbar, sempurna sujudnya pada 7 anggota tubuh sujud. Umirtu an nasjuda ala sab'ati mawadhi. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh. Wajah dan hidung. 1. 2 telapak tangan. 2 lutut. 2 telapak kaki. 7 semuanya. Maka telapak kakinya ketika sujud harus semuanya di bumi. Sebagian orang nungging kedua kakinya, nungging dia. Tahu bahasa anak paham gak antum nih? Nungging tahu ya? Jadi enggak dan ketika sujud kedua telapak kaki dirapatkan seperti begini. Dari mana kita tahu dirapatkan? Ungkapan ibunda kita Aisyah ketika satu malam dalam keadaan gelap, aku meraba-raba Nabi, jangan-jangan pergi ke tempat maduku. Ini gini dia, nah perempuan ini curiganya besar kali. Raba-rabanya ternyata dapatlah kedua tapak kaki Nabi SAW. Kata-kata kedua tapak kaki Nabi menunjukkan bahwasanya kedua-duanya dekat. Kalau andai kata jauh, tak dapat kedua-duanya, satu yang dapat. Tapi ketika diganteng kedua-duanya berarti rapat. Seperti ini. Jari-jarinya ditekuk, diarahkan ke kiblat semampunya. Bisa akan tergambar kan? Kalau antum pusing kali tengoklah di YouTube itu sifat salat Nabi. Jadi di atas kedua tapak kaki, di atas lutut, di atas kedua telapak tangan. Jangan tambah di atas 2 siku sekalian gini dia. Sebagian orang sujudnya seperti itu. Gini sujudnya, seperti anjing yang sedang duduk. Anjing tidur apa duduk itu ya? Karena kalau seperti ini berarti bukan 7 lagi, berapa? 9. Menyelisih sunnah. Bagaimana posisi tangan ketika sujud? Sama dengan tangan ketika berdiri. Seperti begini tetap sujudnya. Boleh naik ke atas sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan bahu. Andai kata orang tak banyak, salat sendiri, yang memungkinkan untuk lebarkan. Tapi kalau orang banyak jangan ganggu samping kanan gini kawan kan. Kalau antum sendiri buatlah seperti gini. Lebar, luas. Kalau andai kata ramai orang ya mohon inilah paham-paham aja. Itu yang sunnah. Kaifiatnya. Bagaimana jari-jari? Apakah diginikan? Bukan, enggak boleh antum seperti gini ya. Allahu Akbar, gini tangannya. Bukan gini. Bukan pula gini. Allahu Akbar. Bagaimana? Biasa. Ginilah. Sebagaimana antum ketika pertama kali takbir tangan seperti gini. Allahu Akbar. Enggak Allahu Akbar. Enggak boleh Allah. Ikuti. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah sehingga sempurna dudukmu. Duduk di antara 2 sujud. Disebut juga dengan duduk iftirash. Yaitu dengan menduduki kaki kita, betis kita bagian yang kiri. Duduki dan kita berdirikan telapak kaki kita bagian yang kanan dan ditekukkan jari-jarinya. Duduk di antara 2 sujud. Mau lebih jelasnya tengok YouTube lagi. Sehingga sempurna thama'ninahnya, berarti harus tenang. Tenanglah, bacalah
Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Semampu kita. Sampai imam bergerak pindah rukun. Itu minimalnya Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Minimalnya sekali. Dalam sebagian mazhab minimalnya sekali. Yang mengatakan wajib sekali. Minimalnya sekali jumlahnya. Jadi tak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Tenang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangun lagi. Tenang semuanya. Ya, ini gerak-gerik salat. Kata Nabi, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian seperti itulah kau lakukan terus-menerus dalam salatmu. Ya, mana tahiyat akhir, mana tasyahud awal tak disebutkan. Boleh jadi dia telah benar melaksanakan hal tersebut. Ini yang dia tak benar. Nabi hanya mengatakan yang tak benar saja. Ya. Bukanlah maknanya berarti cuma ini aja. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, ada kaifiatnya, tapi Nabi SAW ajarkan kepadanya perkara-perkara ini yang dia keliru padanya. Dan ini menunjukkan kepada kita sebagian orang sholat tak sah sholatnya. Allahu Akbar. Kenapa? Tak sah karena tak rukunnya dikerjakan dengan sempurna. Tak sah sholatnya. Ya. Bagaimana Ustaz? Sekarang aku baru belajar sifat sholat Nabi. Dulu tak pernah aku belajar, ku hantam saja. Kurasa sholatku dulu tak sempurna, bahkan mungkin batal. Sholatku dulu patok ayam. Sekarang aku mau tobat. Cemana sholatku yang lampau? Kuulangi kembali. Tak perlu kau ulangi, cukup. Banyak-banyak aja beristighfar kepada Allah SWT. Semoga Allah maafkan kita dengan kejahilan masa lalu kita. Ya. Orang ini mengulangi karena datang padanya ilmu ketika itu. Kata Nabi, ulangi. Itulah ilmunya. Dari Nabi langsung panduannya. Yang lalu-lalu, sudahlah. Ya. Tak bisa lagi diulang-ulangi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, awamiru syar'i la talzamul mukallafah. Perintah-perintah syariat tak wajib bagi seseorang illa ba'da ilmihi biha, kecuali setelah dia tahu mengerjakannya. Tak tahu tak jadi wajib baginya. Jangan katakan, oh kalau gitu enggak usah belajar lah Ustaz, supaya tak tahu kita. Nanti tahu jadi wajib, supaya tak wajib tak usah belajar. Bahaya, bisa keluar daripada Islam orang tak mau belajar agama. Karena wajib bagi dia belajar agama. Untuk mengetahui perkara-perkara Allah wajibkan itu wajib. Wajib bagi dia mengetahui perkara-perkara Allah haramkan. Ya, jangan katakan enggak usahlah ngaji-ngaji rajin-rajin, nanti banyak kali kau tahu, banyak ilmumu tak kau kerjakan, kau berdosa. Bagus tak usah ngaji. Supaya tak berdosa, supaya tak wajib bagimu. Akhirnya itulah mazhab kawan. Bahaya, ini sebab ke-10 pembatal keislaman. Apa itu yang ke-10? Ya, al-i'radu an dinillah, la yata'allamuhu wa la ya'mal bih. Berpaling daripada agama Allah, tak mau belajar, tak mau mengamalkannya. Keluar daripada Islam, bahaya. Ya. Kata Syekhul Islam, awamiru syar'i la talzamul mukallafa illa ba'da ilmi biha. Perintah-perintah syariat tak wajib kecuali setelah orang mengetahuinya. Wallahi kalau ada yang kata ada orang tak tahu berzina itu haram dan dia berzina sebelum masuk Islam, tak ada masalah baginya. Bahkan setelah masuk Islam andai kata benar-benar dia tak tahu, enggak ada masalah. Ya, kadzalika man taraka wajiban qabla bulughi syara', sama dengan hukumnya orang meninggalkan kewajiban karena belum sampai kepadanya perintah agama, dia tak tahu itu wajib. Kaman lam yatayammam li adamil ma' li dhannihi adamu shihah. Contohnya orang dahulu tak mau bertayamum karena enggak ada air. Dia enggak tahu kewajiban tayamum. Salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Setelah berbulan-bulan baru dia sadar, oh begitu rupanya ilmunya. Tak perlu mengulangi. Aw lam yatrukil akla hatta yatabayyana al khaytul abyad min al khaytil aswad.
Atau orang yang dia tak tahu fajar telah terbit terus dia makan. Ya. Setelah diberitahukan baru dia tahu, baru dia berhenti, tak mengapa. Karena dia enggak tahu. Ya, pernah kami ke pesawat berangkat umroh Ramadan, berangkat dari Singapura. Ketika itu setengah jam lagi maghrib. Kita landing, take off setengah jam mau maghrib. Subhanallah. Yang namanya Saudi, ke Saudi itu kita subhanallah ya mengejar matahari terbit. Seharusnya setengah jam kalau kita di Singapura buka. Ini nambah sekitar mungkin 3 jam kami nambah. Ya. Tak malam-malam. Saya pun bingung, ini malam atau belum ini? Padahal setengah jam lagi kok kita ikut ke Singapura. Dan jangan diikuti waktu Singapura karena kita bukan di Singapura. Di antara langit dan bumi. Akhirnya saya ijtihad aja lah. Kayaknya udah agak-agak terang ini, udah tenggelam kayaknya nih. Makan saya, sebagian kawan makan, Ustaz udah makan yuk. Setelah kami makan, ya, ketika itu, ya, mungkin sekitar 10 menit setelah itu baru diumumkan oleh maskapai penerbangan Saudi ya, telah tiba waktu berbuka. Udah, kami udah makan, santai aja, karena kami tidak tahu, ya. Andai kata diberitahu belum waktunya berbuka, saat ketika itu kita berhenti, terus lanjutkan puasa sampai datang waktu berbuka, ya, enak kan? Tapi jangan disengaja, karena kita nggak tahu. Jadi ini kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tabaraka taala. Jadi yang dulu dia tak tahu salat yang benar, sekarang baru tahu. Dulu salatnya patok itik. Ya, bukan patok ayam. Sekarang baru tahu. Yang lama-lama semoga Allah maafkan dia. Sekarang jangan lagi diulangi. Hadis akhrajahu sab'atu. Dikeluarkan Imam yang 7, wal lafdhu lil Bukhari. Lafaznya adalah redaksi Imam Bukhari. Wal Ibnu Majah bi isnadin Muslim bi isnadi Muslimin, dan dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad Imam Muslim perawinya, hatta tatma'inna qa'iman. Bangunlah sampai kau sempurna berdirinya. Ya. Karena dalam riwayat di atas tak ada sempurna berdiri, tak ada tamanina. Di sini ada, berdiri pun harus tamanina. Jangan kita baru berdiri belum sempurna langsung kita sujud. Bangun dari i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Tenang dulu. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Minimalnya Rabbana walakal hamdu, minimal. Mau ditambah yang dari Nabi banyak. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Terserah pilih mana-mana. Yang paling ringan Rabbana walakal hamdu, ya Tuhan kami, milikmu lah segala macam puji. Bacaan rukuknya subhana rabbiyal azim. Bacaan sujudnya subhana rabbiyal a'la. Duduk di antara sujudnya rabbighfirli. Pendek-pendek semua, anak TK pun bisa hafal. Ya, ini yang mudah-mudah. Wa mithluhu fi hadits Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad wa Ibn Hibban. Demikian juga dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban dengan redaksi hatta tatma'inna qa'iman, sampai engkau sempurna berdirimu. Artinya berdiri pun perlu tamanina. Bangun daripada rukuk berdiri, bangun daripada i'tidal berdiri harus ada tamanina. Wali Ahmad fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham. Dalam riwayat Imam Ahmad, maka kau tegakkanlah sempurna tulang belakangmu sampai kembali semuanya ke tempat semula. Tarji'al idham, sampai tulang-tulang semua kembali ke tempat semula. Jangan sami Allah liman Allahu akbar. Belum lagi berdiri, dah langsung dia sujud. Tak percaya, pulang sini tengok aja lah. Tengok di YouTube, buat aja lah. Ya, solat kilat, solat cepat, keluarlah macam-macam. Semuanya Indonesia. Hebat Indonesia ini. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadits Rifa'ah bin Rafi'.
Dan dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Nasa'i dan Abu Daud dari jalur sahabat Nabi Rifa' bin Rafi', innaha lan tatimma salatu ahadikum, sesungguhnya takkanlah sempurna salat salah seorang kalian. Hatta, tak sempurna maknanya tak sah, bukan kurang, tidak sah. Hatta yusbighal wudu'a, sampai dia menyempurnakan wudu. Kama amarahu Allah Ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan dalam Quran. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, kalau kalian berdiri ingin salat maka cucilah wajah-wajah kalian. Sebagian ulama dalam mazhab Hanabilah masukkan perintah mencuci wajah, perintah berkumur-kumur karena dia di wajah, perintah masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian dari ujung jari ini sampai ke siku. Ini tempat yang wajib dicuci. Kalau andai kata tak bisa kita begini kecuali seperti ini dari ini kemari, tak mengapa, yang penting basah semuanya, dicuci semuanya. Ya. Wa aydikum famsahu biwujuhikum wa aydikum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu biru'usikum, dan usaplah, tadi cuci kepala, usaplah. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, ya, dari atas ini ubun-ubun terus ke belakang, balikan ke ubun-ubun langsung ke telinga, ya, dan telinga bagian daripada kepala, dan dia tidaklah disebutkan dalam ayat, dan dia tidak wajib menurut jumhur ulama, tak wajib telinga, ya, karena Allah tak sebutkan dengan kata-kata telinga. Ya, famsahu biru'usikum wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke mata kaki, dari jari-jari sampai ke mata kaki. Inilah Allah perintahkan. Kama amarahu Allah Ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan. Thumma yukabbirullah, kemudian hendaklah dia bertakbir, ya, mengagungkan Allah Ta'ala, wa yahmaduhu wa yuthni alaih, hatta yusbighal wudu'a kama amara Allah, thumma yukabbiru Allah Ta'ala wa yahmadahu wa yuthni alaih. Kemudian mulailah dia bertakbir, memuji Allah, kemudian membaca puji-pujian kepada Allah, maksudnya adalah Fatihah, ayat puji-pujian, ya. Wa fiha, dan dalam riwayat itu, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra, apabila engkau punya hafal Quran, baca, ya. Dialah Fatihah yang harus dihafalkan. Wa illa, jika kau tak punya apapun juga, blank baru masuk Islam, fahmadillah, ucapkan alhamdulillah. Wa kabbirhu, ucapkan Allahu Akbar. Wa halilhu, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Sebagaimana orang Arab Badui, ya, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, utusanmu Muaz itu mengajarkan aku bacaan, tapi aku tak bisa, ya. La uhsinu dandanataka wala dandanata Muaz, kata dia, ya Rasulullah, tak sanggup aku mengulang-ulangi perkataan kau dan perkataan Muaz. La uhsinu, saya tak baik mengulangi apa yang kau katakan. Dandanataka wa dandanata Muaz, kata Nabi, apa yang kau ucapkan? Ku ucapkan ini, haula dharu dan kira-kira seperti itu pula kami sedang baca tadi. Seperti itulah yang kami baca tadi. Ketika tak sanggup, apa yang bisa? Kaidahnya dalam agama, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampumu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Jadi andai kata ada orang baru masuk Islam, belum bisa baca Fatihah, suruh dia membaca apa yang dia bisa. Hafal bismillah, ulangi aja bismillah, 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 bismillah. Tak bisa kecuali alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, semampunya. Jadi enggak ada alasan setelah masuk Islam belum pandai ku salat, wajib. Ya. Wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, thumma qra' bi ummil kitab. Ini jelas. Dalam riwayat Abu Dawud, kemudian hendaklah kau baca induk daripada Al-Quran, ummul kitab, dialah Fatihah. Wa bima Allah, dan dengan apa-apa yang lain yang Allah kehendaki, yaitu membaca surat yang kita hafalkan.
Gimana Ustaz? Aku hanya mampu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baca terus. Tak mengapa. Aku hanya hafal Al-Kautsar, baca. Wal Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Ibnu Hibban, tsumma bima syi'ta. Kemudian bacalah apa yang engkau kehendaki setelah itu. Jam berapa waktu Isya? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Ya. Cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Apakah sujud sahwi juga digunakan dalam salat sunnah? Ya, sujud sahwi digunakan dalam semua salat, baik yang wajib maupun sunnah. Tatkala kita lupa, ya, kewajiban salat, seperti membaca tasyahud awal lupa, atau kita kekurangan salat, atau kita kelebihan salat. Teringat kami salat 5 rakaat di sini. Saya imamnya. 5 rakaat. Tak ada pula ingatkan ketika itu. Ya, bubar kami sholat, saya mau berangkat, anak saya bilang, "Bi, 5 rakaat habis sholat." Iya, kami ulangi lagi. Maksudnya bukan ulangi dari awal. Kami langsung berdiri, setelah itu sujud, ya, bangun, sujud lagi, ucapkan salam. Setelah itu baru selesai. Ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, ya, dan makmum membaca Rabbana walakal hamdu, dibaca ketika sudah berdiri tegak atau saat bangun dari ruku. Selepas imam baca sami Allahu liman hamidah. Karena mengatakan idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Setelah dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, langsung kita ucapkan Rabbana walakal hamdu. Boleh sambil berdiri atau sebelum berdiri baru kita berdiri. Boleh juga setelah berdiri baru kita baca Rabbana walakal hamdu. Gampang perkaranya. Setelah berdiri Rabbana walakal hamdu. Boleh, atau sambil berdiri Rabbana walakal hamdu. Atau boleh juga Rabbana walakal hamdu baru kita berdiri. Boleh dulu baca baru gerakan. Boleh dulu gerakan baru baca, boleh beriringan. Ketika berdiri, apakah hanya dibaca Rabbana walakal hamdu? Iya, ini yang paling minimal. Kalau mau panjang boleh. Bagaimana yang sahih masalah makmum baca Fatihah dalam salat jahar dan sir? Ada yang mengatakan makmum tidak wajib baca Fatihah dalam salat jahar, sedang dalam salat sir wajib. Inilah khilaf antara ulama. Adapun pendapat yang saya anggap lebih rajih, lebih utama, lebih dekat pada kebenaran, lebih berhati-hati, wajib bagi makmum membaca Fatihah dalam setiap rakaat, baik dalam salat jahriyah maupun salat sirriyah. Kalau dia rukun salat tak boleh ditinggalkan. Ya, ini pendapat yang kita anggap lebih kuat. Adapun yang memilih enggak apa-apalah kami dalam salat jahriyah kami tak membaca Fatihah karena kita sudah mendengarkan imam. Tak mengapa, ini masalah khilaf, perkaranya luas. Allahu tabaraka taala alam. Dalam mazhab Hanifah, Abu Hanifah, bahkan ketika sholat jahri sirriyah pun zuhur, asar, makmum tak perlu baca Fatihah. Jadi apa kerjanya? Ikuti aja imam dalam gerak-geriknya. Ini dalam mazhab Hanafiyah sah. Sebagian mengatakan tak sah dalam sholat sirriyah. Ya, itu hanya boleh dibaca dalam sholat jahriyah. Ini perkara khilaf. Tadi yang saya pilih. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.